khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu yang saya hormati, pada saat ini marilah kita bersama kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz pada beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, infiru hifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Subhanallah. Ma'asyiral hadirin jamaah pengajian Ibu Aisyah di Masjid Al-Ihsan yang bahagia, yang mudah-mudahan kita mempunyai sehat walafiat semuanya, dan mudah-mudahan dengan nikmat sehat dan dengan nikmat utama iman Islam, mari kita gunakan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berusaha untuk menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian tidak lupa kita juga berusaha untuk menghindarkan diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita istiqomah meneladani beliau hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dia di akhir. Yang pertama saya minta maaf karena bulan kemarin ada tugas PDI berhubung sehingga saya tidak bisa mengisi kajian sore Sabtu bulan ini. Yang kedua, saya mencoba untuk mengawali pertemuan kita ini dengan tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita di Palestina maupun di tempat-tempat lain sesama Muslim yang kondisinya itu berbeda dengan kita. Ya. Yang terbaru di Eropa itu pakai baju Muslim aja tidak boleh. Kita itu sudah berusaha, ya, kita sudah bersyukur. Karena itu atas keadaan saudara-saudara kita yang mungkin tidak sebahagia kita atau tidak sesejahtera kita doakan Allahumma najji ikhwanana al-mu'minina al-mustad'afina fi Palestin atau fi kulli makan wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi sabilika ala a'daihim. Ya Allah, menangkanlah saudara-saudara kita para mujahidin fi sabilillah atas para musuh mereka. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, memang hidup di dunia ini seperti ini. Saya tadi membuka dengan ayat yang sering kita baca mungkin. Khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi Allah itu memang menciptakan, Allah yang menciptakan. Khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk dilihat siapa yang lebih baik daripada itu. Ya. Jadi kita jangan menganggap mereka yang mati di Palestina itu sebagai keburukan. Anak-anak kecil di sana itu mati itu menjadi bukan sesuatu yang menakutkan. Mereka cita-citanya mati syahid. Ya, jadi itulah kehidupan di dunia. Sementara tidak jauh dari kita, Rohingya itu pinginnya masuk ke Indonesia terus. Ya, kita doakan mudah-mudahan dia mendapat kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara saudara-saudara kita yang mau berpakaian muslimah saja kesulitan, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memang hidup di dunia ini seperti ini, ya. Kedamaian sejati dan abadi hanya ada di surga. Karena itu marilah kita bercita-cita kembali ke surga yang dikenal dengan istilah Darussalam. Ya? Darussalam yang orang-orang di dalamnya itu berdoa da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, doa mereka dalam surga adalah subhanakallahumma, dan salam penghormatan bagi mereka ialah salam, dan penutup doa mereka adalah alhamdulillah. Jadi negeri yang kita cita-citakan, kita akan kembali ke sana kemana Ibu? Ke surga. Ketika saya menulis ini, saya baru ingat ada puisi. Ada puisi yang ditulis oleh Ustazah Irini Handono. Saya apa ya? Kalau baca ini itu apa ya, ternyum. Judulnya adalah Mencari Jalan Pulang. Jadi kita kesini itu termasuk bagian dari mencari jalan pulang. Lah panjenengan itu mau pulang kemana kira-kira? Ke surga kan? Nah kalau ingin ke surga ya pantas-pantas ya wong sing paling surga harus kita perjuangkan. Ya. Jadi kata Ustazah Irini Handono itu apa kata dia? Kita bukan penduduk bumi. Ya. Kita adalah penduduk surga. Kita tidak berasal dari bumi. Kita berasal dari surga. Maka carilah bekal untuk kembali ke rumah kita yang dulu. Ya. Kembali ke kampung halaman. Dunia bukan rumah kita. Maka jangan cari kesenangan di dunia. Ya. Kita hanya berjalan kaki dalam perjalanan kembali ke rumahnya. Bukankah mereka yang sedang dalam perjalanan pulang selalu mengingat rumahnya? Buah tangan untuk kekasih hatinya menunggu di rumah. Ya. Lantas apa yang kita bawa untuk penghuni rumah kita? Rob yang mulia. Dia hanya meminta amal soleh dan keimanan. Dia hanya meminta kita apa? Amal soleh dan keimanan kita, serta rasa rindu padanya yang menanti di rumah. Begitu beratkah memenuhi harapannya? Nah ini yang bisa jawab. Kita
tidak berasal dari bumi. Kita adalah penduduk surga. Rumah kita jauh lebih indah di sana. Kenikmatannya tiada terlukiskan. Dihuni oleh orang-orang yang mencintai kita, serta tetangga dan kerabat yang menyejukkan hati. Mereka rindu kehadiran kita. Setiap saat mereka menanti kedatangan kita. Mereka menanti kabar baik dari malaikat maut. Kapan keluarga mereka akan pulang? Ikutilah peta atau Al-Quran yang Allah titipkan sebagai pedoman perjalanan. Jangan sampai salah arah atau berbelok ke rumahnya iblis laknatullah, yaitu jalan ke neraka jahanam. Kita bukan penduduk bumi, kita penduduk surga. Bumi hanyalah perjalanan. Kembalilah ke rumah Allah. Selamat berikhtiar saudaraku semua untuk kembali ke rumah kita di surga. Bismillah. Demikian puisi yang sering saya ingat-ingat, mengingatkan kita bahwa tidak ada perjalanan kita dalam hidup ini yang kita cita-citakan kecuali perjalanan pulang ke rumah kita. Kenapa rumah kita di surga? Bukankah Nabi Adam dulu pertamanya di surga itu? Karena itu marilah termasuk sore hari ini kita melakukan perjalanan dalam rangka menguatkan amal kita, ya, memperbanyak amal soleh yang itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak bercerita tentang bagaimana penderitaannya orang Palestina, Rohingya maupun saudara-saudara kita yang ada masalah, tapi saya mengajak kita supaya bernasib lebih baik daripada mereka. Karena itu saya kasih judul kemandirian ekonomi umat Islam. Kenapa demikian? Karena banyak dari kita itu sering menggantungkan orang lain, ya. Sering menggantungkan orang lain, padahal kita mampu sendiri. Karena itu melalui pertemuan yang singkat ini saya ingin sampaikan yang pertama, kemandirian ekonomi itu artinya kita mampu memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ya. Itu diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Karena ketika kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, pada saat yang sama kita tidak boleh melanggar aturan Allah. Karena memang kita diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Panjenengan rawuh sini dalam rangka mengabdi kepada Allah. Pulang sampai ke keluarga, ya, memenuhi kebutuhan keluarga juga dalam rangka mengabdi kepada Allah. Ya. Malamnya atau besoknya bekerja juga dalam rangka mengabdi kepada Allah, sehingga tidak ada satu menit pun hidup kita itu tidak untuk selain Allah.
semuanya untuk Allah saja. Dan itulah yang diharapkan oleh Allah. Karena itu ketika kita melakukan kegiatan ekonomi, ya, entah rupanya kerja, dagang, ya, ataupun mengajar, ataupun mijeti, yang itu kalau mijet ngobati, ya, itu kita niati sebagai ibadah. Kewajiban setiap muslim adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, di dalam Al-Quran tadi sudah saya sebutkan, infiru hifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini bermakna berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi ayat ini memang berkaitan dengan perintah untuk membela diri. Karena waktu itu muslim itu di awal-awal periode itu sering diancam, ya, diancam tidak dibunuh, diancam diboikot. Boikot akhir-akhir ini kan kita juga kenal, ya. Itu ternyata sudah diboikot, ya, dihalang-halangi. Maka kemudian turun ayat, ya, Rasulullah itu tidak suka berperang, benci, ya, karena Rasulullah suka damai. Ada buku judulnya Leadership Management. Itu di situ menulis strategi perang Rasulullah itu berkebalikan dengan perang sekarang. Kalau perang sekarang ini seolah-olah kalau membunuh itu sudah juara, ya, tepat sasaran dan sebagainya. Rasulullah tidak perang itu. Tapi saya tidak mau cerita perang sekarang karena saya tidak melihat ibu-ibu mau berangkat perang. Ibu-ibu mau kembali ke surga, jadi ceritanya yang ke surga saja. Tapi ayat ini menentangkan itu. Wong kowe diperangi terus, ya kowe pantese membela diri. Nah, itu ayatnya. Lah membela diri dengan apa? Walaupun dalam keadaan ringan atau berat, ya, kamu sediakan hartamu, dirimu di jalan Allah. Artinya apa? Penggunaan harta, bahkan penggunaan diri, ya, umat Islam pada waktu itu adalah lillahi ta'ala. Perang adalah lillahi ta'ala membela. Nah, disinilah ada kata bi amwalikum yang artinya harta-harta kalian. Wa anfusikum dan jiwa-jiwa kalian. Ya. Nah, saya lihat sih kayaknya Ibu Aisyah ini sudah mempraktekkan walaupun tidak dalam konteks perang. Karena perang di sini adalah perang, kalau saya lihat itu ketika banjir berarti mengurangi penderitaan orang yang terkena banjir. Nah, kalau orang yang sakit berarti mengurangi penderitaan orang yang sakit. Kalau membantu mereka yang ditinggal orang tuanya berarti meringankan beban mereka yang yatim. Kalau di sini Aisyah atau Mama dia terus ini urunan terus. Nah, kadang-kadang tidak ringan, lagi lebih ringan supaya kok respon urunan. Tapi ingat, itu semua khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik kamu lakukan. Itu lebih baik daripada yang lain. Ya. Nah, mungkin datang ke sini pun mungkin ana sing ngarasa-rasa.
wayahe Pak nonton acara teko mrene. Tapi datang ke sini itu lebih baik daripada yang lain. Nah, karena itu maka di amwalikum ini meskipun berat, mari kita lakukan. Tentu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, bi amwalikum, ya. Ini bukan hanya ketika kita beramal. Di amwalikum itu memang seringnya kalau di Muhammadiyah maupun di Aisyah itu sing kenceng kuwi sosial. Apa nurunan bantu sering gitu. Tapi kalau yang komersial itu kecil. Padahal saya sering baca ekonominya Ibu Aisyah baik di pusat maupun di wilayah. Secara konseptual itu bagus, tapi gaungnya itu kurang kalau yang komersial. Nah ini penting. Nah, kita berat untuk memberikan sanksi atau boikot kepada produk-produk yang hasilnya untuk bantu Israel itu karena kita tidak mampu membuat sendiri. Disinilah pentingnya kemandirian. Coba kita buat sendiri. Obat ya berusaha untuk membuat sendiri. Ya, karena kan belakangan ini saya kira HP kita muncul terus kiriman-kiriman khasiat serai, jahe, temulawak, temulawak. Terus saya dulu ingat ada salah satu ramuan namanya jubah hitam. Oh iya, itu pelawak Sri Mulat itu pernah mengatakan, lah ini kamu minum jamuan campurnya apa? Ini terbuat dari jubah hitam. Apa jubah hitam? Jubah hitam itu ternyata temu ireng. Bahasa Indonesianya jubah hitam. Oh iya, orang salah ya. Jumpa ketemu hitam ireng ya. Itu ya itulah pelawak Sri Mulat. Saya kira dulu ada yang mengatakan seperti itu. Oh ini. Jadi setelah ngomong temulawak, jahe, serai, terus yang berikutnya itu ngomongnya lain-lain. Ngomongnya kok jumpa hitam, apa sih pikir kok jamu jumpa hitam itu ini orang umum. Ternyata temu ireng. Panjenengan ada yang nunjuk temu ireng? Oh, nah salah. Jadi bukan bajunya saja yang hitam ya Bu ya. Tapi minumannya juga ada hitam-hitamnya. Nah, jadi kembali ke sini. Jadi berjihad fil iktisadiyah atau bersungguh-sungguh dalam berekonomi itu baik yang sosial maupun yang komersial. Oleh karena itu, maka kita yang perlu diingat ya, dalam rangka wajah hidup di amwalikum itu yang pertama menegakkan kalimat Allah. Ya. Jihad ekonomi berarti kita melaksanakan perintah Allah. Dimulai dengan niat yang baik. Jadi kalau mau bekerja diniati yang baik, mau berdagang ya diniat yang baik, yang profesinya ngobati wong atau mijeti ya diniati yang baik. Ya. Yang mau ngajar ya, nah niat yang baik lillahi ta'ala itu melaksanakan perintah Allah. Yang kedua meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Ya, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Sampun nate ketemu atau mau tulisan berita yang diharamkan oleh Allah dilakukan pedagang? Mungkin nggak ingat ya, ini memang gawean saya itu mocok. Dulu saya baca 40% jajan anak-anak itu mengandung bahan berbahaya. Jajan anak-anak loh.
Boleh tidak memasukkan bahan berbahaya ke dalam jajan? Nggak boleh. Apa rupanya? Rupanya apa? Pewarna. Saya kemarin baru beli musek. Kuning apa ke Pak? Kuning. Oh ya cuma tuku. Tapi kenapa begitu? Karena ada kuning yang dari pewarna batik. Nah, kalau pewarna batik untuk batik wis panggonane. Tapi nek pewarna batik dipangan, nah, itu tidak pada tempatnya. Pewarna. Yang kedua apa? Pengawet. Yang ketiga apa? Pemutih. Pemutih. Jadi yang dipakainya adalah yang membahayakan. Itu termasuk perbuatan zalim, ya, yang Allah tidak menyukai. Nah, itu termasuk yang harus dibuang jauh-jauh, ditinggalkan jauh-jauh. Semua yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wong tidak membahayakan saja, rasanya itu baru kecut saja, itu Rasulullah sudah melindungi sahabat-sahabatnya. Suatu hari Rasulullah kedatangan tamu yang memberikan anggur sebagai hadiah oleh Rasulullah. Karena yang memberi itu kepingin, Rasulullah nyicipi, terus dipangan oleh Rasulullah. Anggurnya dimakan sampai habis. Sampai sahabat-sahabat yang ada di sekelilingnya itu bingung, ki ora biasa-biasanya ki Rasulullah kok ngetekke sakmono kae. Tapi apa yang dilihat Rasulullah? Betapa senangnya orang yang memberi anggur. Ya, padahal sing dirasake Rasulullah bahwa alam itu. Nah, setelah yang memberi anggur pulang, baru Rasulullah cerita. Nah, ngopo kok aku ra mbogen anggur karo kok? Nah, ngopo? Anggure kecut. Kira-kira nang jenengan dahar kecut ki kira-kira diwai wong sik nang kono iku iki. Nah, Rasulullah sik kecut saja itu sudah dia hindarkan untuk tidak dimakan sahabat-sahabat terbaiknya. Nah, setelah dia bicara, oh, tidak saya bagikan ke kamu karena rasanya kecut. Kalau saya bagikan kamu terus mangan iki ono sing melerak-lerok gitu, ono sing balik kanan mutar-mutar, oh dadine ra karuan. Betapa sakitnya orang yang memberi. Itu Rasulullah jaganya sampai segitu. Itu sih perkara kecut dicontohkan oleh Rasulullah, dijaga. Apalagi tadi yang membahayakan, pengawet, ya, formalin. Dulu ada tulisan judulnya teroris itu bernama formalin. Kenapa? Karena formalin ada di mana-mana. Ikan ada formalinnya, mie kuning ada formalinnya. Nah, sekarang lumayan sudah agak berubah. Ya? Nah, jadi menjauhkan, mari tinggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, menjauhkan apa yang dikatakan riba. Nah, riba harus dijauhkan. Ya, ini termasuk bagian kita berjihad. Ya. Riba itu apa? Riba itu mengambil kelebihan yang tidak sesuai syariat. Gampangannya itu mengambil kelebihan kepada lawan bisnis atau mitra bisnis tidak sesuai syariat. Contohnya apa, Bu? Contohnya misalnya saya minjami uang kepada ibu yang berkerudung pink. Saya minjami 100.000 terus saya bilang, ibu tak pinjami 100.000, nanti kembalikan saya sebulan 120.000. Itu contohnya riba. Ya. Mengambil tambahan, ya, tidak sesuai syar'i. Yang sesuai syar'i bagaimana? Yang sesuai syar'i, satu, boleh saya minjamkan 100 dikembalikan 100.
Kalau tidak mau seperti itu, tanya ibunya, Bu jenengan ibu nyilih 100 ki Pak ngopo? Nah, aku Pak nggo modal. Ya wis, kowe tak modali bae. Nah, karena kowe tak modali, wong duwit iki diputer ana hasil, ya aku berbagi hasil. Itu namanya mudharabah. Tapi hasilnya diberikan di depan apa di belakang? Hasilnya menunggu hasil. Kalau tidak berhasil, tidak ada yang dibagi. Namanya bagi hasil. Itu bedanya tadi dengan yang pertama. Ya. Nah, jadi boleh tadi yang pertama apa? Meminjamkan 100, kembali 100. Itu namanya qard. Ya. Pinjam meminjam pulang pokok, yang kembali pokok. Yang kedua bisa kerja sama. Yang ketiga bisa dalam bentuk jual beli. Nah, kalau jual beli kan sudah paham ya. Nah, yang keempat bisa sewa jasa. Ya. Pernah menyewa sesuatu sehingga panjenengan bayar? Pernah menggunakan sesuatu milik orang lain terus kemudian jenengan dikenai bayar? Pernah kan? Iya, contohnya yang paling gampang ATM. Jenengan nak transfer ning ATM bayar mboten? Bayar, lha mergo niku mau ada jasa dari bank berupa mesin ATM yang sudah panjenengan pakai, jenengan kena bayar ATM. Nah, itu contohnya namanya jual jasa. Nah, itu contoh-contoh yang tidak riba. Kalau ada yang mau bertanya boleh motong, silakan. Boleh mengajukan. Kalau belum ada saya lanjutkan. Jadi itu ya. Nah, jadi wajahidu bi amwalikum atau bermujahadah ini satu, pertama menegakkan kalimat Allah, ya, niat yang baik, caranya yang baik, mencapai yang terbaik. Yang kedua, meninggalkan sejauh-jauhnya apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, melaksanakan aturan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, jadi kalau ada perjanjian harus dipenuhi. Ya. Jadi panjenengan nek ana perjanjian utang pinjam meminjam harus dipenuhi. Karena ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Jadi ya, berarti ada 4 ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Sekali lagi, silakan. Yang keempat, yang pertama menegakkan kalimat Allah, yang kedua meninggalkan sejauh-jauhnya, yang ketiga meninggalkan riba, yang keempat mematuhi aturan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Itu perjanjian itu kalau membuat perjanjian. Namun, oke, itu semua saya bicarakan dalam rangka kita itu mengurangi ketergantungan. Saya tadi kesini sambil baca, ternyata sampai bulan November itu ada 3 negara yang barang-barangnya dibeli oleh Indonesia paling banyak. Yang pertama Cina, Jepang, dan Thailand. Jadi kita ini masih impor dari Thailand. Padahal tanahnya luas Indonesia, suburnya juga tidak kalah. Tapi ketika bicara jambu Thailand. Ayam Bangkok. Ya. Jambu Thailand, durian. Nah, kalau durian kayaknya tidak begitu ya. Tapi sayuran banyak. Apalagi yang dalam bentuk tin itu kaleng. Nah, karena itu penting menurut saya
kita mempelajari hadis Rasulullah yang bermakna yadul ulya khairun min amina min yadil sufla. Ya, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ngimpor itu boleh, tetapi jangan berlebih-lebihan dan jangan terus-terusan. Kenapa? Karena pada dasarnya kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa membuat sendiri. Kenapa demikian? Nah, Allah sudah mencontohkan para nabi itu juga pada berkarya. Nah, ini pada suatu hari dalam pengajian sahabat Rasul Ibnu Abbas berkata, mendekatilah kepadaku, aku akan ceritakan para nabi yang ada di dalam Al-Quran. Apa? Ternyata dia cerita Nabi Adam itu seorang hamba yang pandai menanam pohon. Nabi masa kita yang bukan nabi, tidak punya keterampilan, tidak punya kegiatan ya yang bermanfaat bagi jiran. Siapa lagi? Nabi Nuh itu tukang kayu. Ya, aku rasa ngomong karena tukang kayu kayak turunannya Nabi Nuh, tidak usah ngomong itu. Ya. Yang ketiga, nah ini saya jadi tampilkan gambarnya ya. Banyak yang beternak atau menggembala. Nabi Idris adalah seorang hamba yang ahli jahit menjahit. Nabi Daud tukang tenun. Ya. Nabi Musa penggembala. Nabi Ibrahim petani. Ya. Nah, jadi para nabi itu sudah dicontohkan oleh Allah punya pekerjaan. Nah, khusus Nabi Musa itu ada ceritanya ketika dia ketemu penggembala perempuan yang kemudian menjadi istrinya itu. Ya. Nah, di sini disebutkan Nabi Musa itu penggembala. Nah. Berikutnya Nabi Soleh. Nabi Soleh itu pedagang. Ya. Sedangkan Nabi Sulaiman adalah seorang hamba yang diberikan kerajaan yang luar biasa ceritanya. Sedangkan Nabi Isa adalah seorang hamba yang dapat makanan langsung dari surga. Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang hamba yang menggembala tapi juga adalah entrepreneur, pengusaha. Panjenengan sudah mendengar ceritanya Nabi Muhammad sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, sebagai pedagang? Belum ya? Mudah-mudahan di pengajian yang akan datang. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi saya ingin bersama-sama mengingatkan diri kita bahwa baik-baiklah kita memanfaatkan waktu yang kita miliki. Ya. Salah satunya apa? Di dalam hadis Nabi kan ada irtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Manfaatkan 5 kesempatan sebelum kedatangan 5 keadaan. Salah satunya apa? Syababaka qabla syakomik. Mudamu sebelum tua. Artinya apa? Ya waktu kita masih sehat, masih kuat. Muda itu umurnya sampai berapa? 60. Jadi kalau Mahathir Muhammad mantan Perdana Menteri Malaysia tahun umurnya 92 masih jadi Perdana Menteri, itu nggak usah kaget. 92 Perdana Menteri. Hah? Apa kata dia? Kenapa kok masih melakukan kegiatan? Saya kalau berhenti melakukan kegiatan nanti pikun cepat datang.
Jadi benar ibu-ibu yang sampai umurnya di sini harus datangnya harus dengan jalan yang pelan-pelan atau ditemani digendeng, itu dalam rangka mengoptimalkan ya, fungsi otak, ya, gerak tubuh. Karena ini tadi saya ingat dalam bahasa Inggris waktu itu ditanya, saya kalau berhenti membaca, berhenti aktivitas pikun datang. Nah, panjenengan berhenti ngaji, ya udah, ditanya. Tapi jangan sampai berhenti ngaji, biar tidak pikun. Ya. Nah, kita memang punya kepentingan untuk memandirikan diri kita, ya, manfaatkan waktu kita. Kenapa? Karena ternyata kita itu punya kepentingan dengan doa kita. Panjenengan kalau berdoa pinginnya diapakan? Dikabulkan. Apa syaratnya doa itu dikabulkan? Nah, ini saya bacakan. Banyak orang beranggapan bahwa kualitas ibadah ditentukan oleh syarat rukun khusyuk dalam pelaksanaannya. Dikira sholat itu berdoa loh, Bu. Sholat yang berkualitas didahului dengan wudu, bersuci, pakaiannya suci, tempatnya suci dan khusyuk. Ya, demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Ternyata tidak hanya itu. Pada suatu hari sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, apa ya Rasul rahasia agar ibadah dan doa-doa yang saya panjatkan itu dikabulkan? Rasulullah menjawab, Sa'ad, perbaikilah apa yang kamu makan. Disuruh apa? Perbaikilah apa yang kamu makan. Kira-kira kalau yang kamu makan kamu beli dari bukan orang yang tidak jelas, ya, yang tidak jelas baik buruknya, itu dekat dengan keburukan apa dekat dengan kebaikan? Dekat dengan keburukan sekurang-kurangnya tadi, ya. Barang kita beli rasanya enak tapi mengandung bahan berbahaya, ya. Inilah pentingnya kita mandiri membuat sendiri atau saudara kita yang jelas bisa membuatnya dengan sebaik-baiknya. Jadi agar doa kita dikabulkan itu kita perbaiki yang kita makan. Ya. Karena kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu doanya sering dikabulkan, maka kemudian yang lain tanya, Ustajabu da'watuka min baini ashabi Rasulullah. Ya. Apa yang membuat doamu mudah dikabulkan dibanding para sahabat Rasulullah yang lainnya? Ini tanya sahabat yang lain kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad menjawab, saya tidak memasukkan satu suapan ke mulutku, melainkan saya mengetahui dari mana datangnya dan dari mana akan keluar. Ini saking hati-hatinya sahabat. Ya. Nabi sendiri mengajarkan, kami adalah kaum, ya, nahnu qaumun la naqulu illa man ta'ama alladhi ataqwa, ya, wala naqulu ta'amana illa man ataqwa. Kami adalah kaum yang tidak pernah mengkonsumsi kecuali dari makanan orang yang takwa, ya. Dan tidak mengkonsumsi makanan kita kecuali orang yang bertakwa. Karena kita adalah orang memilih-milih makanan yang dibuat oleh orang yang bertakwa, dan kita sebagai orang yang bertakwa tidak akan sembarangan menjual produk-produk yang mencelakakan pembeli. Nah, itu rumusannya begitu. Jadi garis penghubungnya adalah baik produsen maupun konsumen, pembuat maupun pemakan, itu Rasulullah mengajarkan supaya dua-duanya orang yang takwa. Itulah pentingnya kemandirian. Ya, kalau kita buat sendiri kan kita hati-hati. Nah, ya.
Karena itu kemarin salah satu fatwa MUI kan meminta kepada kita untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi penggunaan produk terafiliasi dengan Israel. Ya, lawang mata ini uang berapa dosa. Ya, membunuh orang tidak merasa berdosa. Bagaimana dengan produk-produknya? Ya, nah ini memang harus kita kontrol, ya. Dan kemudian bagi ibu-ibu yang punya gadget, ini bisa memilih ngecek mana produk yang baik. Nah, ini namanya BD Naas. Ada aplikasi BD Naas, ya, yang bisa memilih. Panjenengan kalau membuka di internet juga bisa, ya, membeli makanan yang halal. Itu juga ada aplikasinya, sehingga kalau beli barang bisa ditanyakan. Nah, ini judulnya cara memastikan makanan minuman yang halal. Ini ada aplikasinya Bapak Ibu, ya. Jadi supaya hati-hati. Nah, begitu. Nah, sudah jam 5 ya? Tidak terasa. Nah kalau ini daftar kok putus ya? Panjenengan baca semua ya? Oh iya. Ini sebetulnya saya ada daftar cara aplikasi melihat mana makanan yang halal, ya, nama-nama makanan yang tidak terdaftar sebagai penyokong Israel juga ada. Tadi kok nyala ya? Ya sudah. Nah, jadi itulah ibu-ibu. Tadi sudah saya tampilkan bagi yang hadir pertama. Judulnya adalah kemandirian. Saya sudah menampilkan slide. Kita mandiri, tidak tergantung pada bangsa lain, dengan cara kita saling membeli produk tetangga kita sendiri, saudara kita sendiri. Ini kalau sini gambarnya banyak. Panjenengan walaupun banyak toko-toko jual roti atau apa, tapi kok saudara sendiri buat, ya beli sendiri. Nah, itu yang dimaksud itu, ya, supaya nanti bisa mandiri. Ya, nah ini kalau ini tidak kelihatan ya, UMPP itu sekarang punya apotek. Yang Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan itu punya apotek di daerah Puripahan Selatan, ya, dekat Warung Asem. Kemudian ini kebetulan universitas besar di Indonesia itu sudah banyak punya amal usaha. Ini yang di Malang itu bahkan punya tempat pariwisata namanya Sengkaling, Universitas Muhammadiyah Malang. Maksudnya apa? Ya kalau kita berpariwisata ya kita mampirnya ke milik saudara kita. Maksudnya begitu, mandiri seperti itu. Dan itu penting, ya, supaya kita tidak tergantung kepada negara lain. Saya kira itu sudah jam 5. Monggo kalau ada pertanyaan saya persilakan atau mau bagaimana. Sementara saya kembalikan kepada pembawa acara. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu ada pertanyaan. Terima kasih pada Bapak Dr. Usama Said yang telah memberikan penjelasannya, itu kemandirian ekonomi umat Islam. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Mari kita